Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam budaya. Kali ini kita akan membahas materi ujian akhir semester, yaitu menggambar komik. Ini merupakan materi PPL 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, atau yang disingkat dengan PPDP. Presentasi ini berdasarkan ruang kolaborasi UAS PPDP dengan judul mata pelajaran menggambar komik. Presentasi ini diselesaikan oleh kelompok 2 seni budaya terdiri dari Ayu Farah Umaida, Famila Rahma, Guido Efran Simajuntak, Nick Elsa Simorangkir, dan Odi Iswanda. Nah, di sini terdapat peta konsep pada menggambar komik. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama adalah menggambar komik yang ditentukan menjadi bahan alat dalam menggambar komik. Kemudian konsep menggambar komik dan syarat-syarat apa saja sih dalam menggambar komik. Konsep menggambar komik. Komik merupakan karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar atau sering kita sebut dengan cerita bergambar. Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga sebagian tokoh dari karakter dapat menarik perhatian pembacanya. Lalu, apa itu komik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar yang biasa dilihat di dalam surat kabar yang berbentuk seperti buku, dan umumnya itu mudah dicerna dan sangat lucu. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Nah, adapun ciri-ciri komik adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Lalu, apa fungsi komik? Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata atau gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik, ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Lalu ada tujuan komik. Tujuannya untuk menjadi hiburan masyarakat pembacanya sebagai sarana memberikan informasi dan edukasi, untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi sebagai pengungkapan ekspresi atau pesan penulis. Di sini jenis-jenis komik terbagi atas 3 macam. Pertama, jenis komik berdasarkan media penampilannya yang terbagi lagi menjadi 3. Pertama, komik buku. Kedua, komik strip. Ketiga, komik online atau yang biasa diakses melalui web. Kemudian nomor 2, jenis komik berdasarkan genrenya yang terbagi lagi menjadi komik misteri horor, komik anak, komik drama dan romantis, komik humor, komik petualangan, dan komik biografi. Dan yang ketiga, jenis komik berdasarkan jenis alur ceritanya. Pertama, komik silat. Kedua, komik wayang. Ketiga, komik promosi. Keempat, komik edukasi. Nah, di sini jenis komik berdasarkan media atau penampilannya. Pertama, komik buku. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Kedua, komik strip. Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, tetapi jika dilihat dari segi isinya, telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh dan jelas. Ketiga, komik online atau yang biasa diakses melalui web blog internet. Komik online merupakan jenis komik yang bisa diakses dan dibaca secara online, sehingga para pembaca dapat dengan mudah membaca komik melalui ponsel mereka masing-masing. Lalu, ada jenis komik berdasarkan genre.
Pertama, komik misteri atau horor. Komik horor merupakan komik yang memiliki jalan cerita yang gelap dan menakutkan. Ini merupakan komik untuk usia dewasa, sebab ada gambar yang tak pantas juga mengerikan untuk dibaca dan dilihat oleh anak-anak. Nah, yang nomor 2, komik anak. Komik anak merupakan komik yang isinya berisi cerita sederhana mengenai kehidupan sehari-hari, buah dan hewan. Ini baru ditujukan untuk anak-anak sebagai bahan bacaan komik. Ketiga, komik drama romantis. Komik romantis merupakan teknik yang berisi tentang kisah percintaan remaja yang manis juga dibumbui kesedihan, sehingga para remaja tertarik untuk membacanya. Keempat, komik humor. Komik humor adalah komik yang menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Kelima, komik petualangan. Komik petualangan merupakan komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh atau tokoh cerita dalam rangka mengejar, mencari, memperjuangkan, membela, atau aksi lain yang termasuk dalam aksi petualangan. Komik biografi. Komik biografi bermaksud sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Jenis komik berdasarkan jenis ceritanya. Komik silat. Komik silat merupakan komik yang bertemakan adegan pertarungan antar tokoh dalam cerita. Contohnya, komik silat yaitu Dragon Ball, One Piece, Naruto, dan lainnya. Selanjutnya, komik wayang. Komik wayang merupakan jenis komik yang berisi mengenai tokoh perwayangan seperti Ramayana, Mahabharata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komik promosi. Komik promosi atau iklan merupakan jenis komik yang dipakai untuk mempromosikan suatu produk. Komik edukasi. Jenis komik ini lebih ditekankan pada tujuan edukasi atau pendidikan dengan tidak mengesampingkan fungsi hiburannya. Adapun teknik dalam membuat komik, pertama, teknik tradisional, kedua, teknik digital, ketiga, teknik hibrid. Syarat menggambar komik, pertama, menentukan topik dan tujuan, kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, ketiga, menggunakan gambar, keempat, menggunakan media yang tepat. Alat dan bahan menggambar komik. 1. Pensil. 2. Kertas. 3. Krayon. 4. Pulpen. 5. Penggaris. 6. Pensil warna. 7. Cat air. 8. Dan alat bahan manual lainnya. 9. Komputer, laptop, dan HP. Untuk membuat komik dengan media ini harus menggunakan aplikasi khusus untuk menggambar. Dan media ini lebih efektif karena kita tidak khawatir akan kesalahan dan kita tidak perlu lagi alat dan bahan tradisional yang saya sebutkan sebelumnya. Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi. Demikian presentasi dari saya yang mewakili kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.